Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua bahagia? Semua sehat? Harus dong yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau sungguh setia. Engkau sungguh mencintai kami. Kiranya kami pun juga Tuhan dapat mencintai-Mu dengan setulus hati kami, sehingga kami betul-betul kuat di dalam kami menjalani hari demi hari. Dan biarlah cinta kasih-Mu yang senantiasa hadir bagi kehidupan kami untuk saling mencintai sesama kami. Dan Tuhan, sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan dan merefleksikan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang tetap menjadi penguat dan pedoman dalam kami melangkahi hari-hari kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 26. Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita diri yang baca, melainkan menerapkan, merefleksikannya dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan adalah barang langka pada kehidupan globalisasi era global pada saat ini, dan terlebih bukan hanya ketika zaman saat ini. Zaman dahulu sebelum era globalisasi semakin tinggi, zaman teknologi, ataupun saat ini ketika di masa pandemi, masih ada orang-orang yang tidak mau peduli terhadap sesama. Memang corona menular dan bahaya, tapi sisi kemanusiaan kita pun harus tetap dijaga. Apalagi di zaman yang sudah semakin canggih, berbagi hati menggunakan teknologi, tatap muka virtual dapat menguatkan hati dan perasaan orang-orang terkasih kita yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi untuk kita sekalian. Bukan mereka yang terdampak secara psikis dan medis, tapi mereka yang juga harus terdampak secara ekonomi, juga membutuhkan sapaan kita, membutuhkan kesetiaan kita. Tapi kembali, sifat kesetiaan manusia hanya bersifat sesaat dan tidak abadi. Manusia terlalu sibuk menghamba pada sesuatu yang disenangi. Apapun, hobi menonton, hobi kepada olahraga, hobi kepada sesuatu, orang terlalu sibuk untuk menghamba terhadap hobinya. Bukannya tidak boleh menyenangi hobi,
Tapi ketika hobi kita jalani, kita juga ingat ada orang-orang yang butuh sapaan kita. Ada orang-orang yang juga butuh kita perhatikan agar kesetiaan kita terhadap sesama tetap dapat dijaga. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada hari ini, Allah setia pada janjinya, yaitu memimpin umatnya lewat hambanya Daud yang dipilih dan diurapinya. Kesetiaan Allah itu dinyatakan dengan menjadikan Daud raja atas Israel. Bagian kedua Mazmur 89 ini hendak menegaskan bagaimana Tuhan akan memelihara hambanya terhadap serangan para musuh yang hendak membinasakannya. Kalau kita lihat di ayat 23 dan 24. Tuhan sendiri akan membela yang diurapinya. Bahkan tahta Israel akan senantiasa diduduki oleh keturunan Daud. Dan dalam bacaan kita ini juga menaikkan puji-pujian bagi Allah sebagai respon kepada Tuhan yang setia meneguhkan perjanjiannya dengan Daud dan keturunannya. Allah memang memastikan keturunan Daud akan selalu pada tahta Israel. Dia tidak akan mencabut ketetapan dan janjinya. Kalau kita baca di ayat seterusnya di ayat 35 hingga 37. Sepastinya matahari yang bersinar setiap hari dan bulan yang setia menerangi malam hari, demikian kasih setia Tuhan tak pernah berubah, akan tetap kekal dan abadi. Namun tidak berarti raja-raja keturunan Daud boleh memerintah sembarangan dan menodai kemuliaan Allah. Kesetiaan Allah bukan kesetiaan yang membabi buta. Kesetiaan Allah serasi dengan keadilan dan kekudusannya. Kesetiaan Allah adalah cerminan karakternya yang mulia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaannya tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Memang banyak keturunan Daud yang gagal dan harus menerima hukuman keras. Namun Mesias, sang keturunan Daud itu, membuktikan diri taat sempurna pada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merespon kasih setia Tuhan dengan menjalani hidup yang berkenan kepadanya dan dengan tak henti-henti menyaksikan kebaikannya kepada orang lain. Allah kita setia karena kesetiaannya adalah kekal. Dan kiranya kita pun juga dapat tetap setia di dalam kondisi kita seperti apapun. Baik susah, sedih, duka, bahagia. Kesetiaan kita kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan jangan pernah luntur. Karena kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu kekal atas kehidupan kami. Ketika kami sedang di dalam keadaan yang susah sekalipun, senang, sakit, bahagia, Engkau selalu hadir bersama kami. Namun seringkali Tuhan, kami yang tidak setia terhadap-Mu, kami yang seringkali tidak setia terhadap sesama kami. Namun kiranya melalui firman ini Tuhan, kami dibukakan mata kami, hati kami, iman kami, agar kami tetap setia kepada jalan-Mu. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami teringat untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesembuhan, kesehatan, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali bangkit dari penyakit-penyakitnya. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga kami, orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang bergumul di dalam pergumulan keluarganya. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang rangkul mereka. Kiranya mereka tetap setia walaupun di dalam pergumulannya, karena Allah yang akan senantiasa meringankan segala sesuatunya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pada hari ini, sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya.
Dadah, Tuhan Yesus memberkati.